Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pondok Fisika ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi, insya Allah. Untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih di materi arus listrik bolak-balik ya. Dan subbabnya atau materinya adalah kapasitor pada rangkaian AC ya. Nah, di sini saya punya simulasi. Ini adalah sumber tegangan AC, kemudian ini kawat ya, kemudian dihubungkan dengan kapasitor ya. Sedangkan yang bola-bola ini yang warna biru ini adalah muatan listriknya. Nah, kapasitor ini saya hubungkan dengan voltmeter dan rangkaiannya saya hubungkan dengan ampermeter ya, untuk mengukur tegangan dan arusnya. Nah, seperti apa kapasitor ini bekerja pada rangkaian, kita bisa lihat bersama-sama setelah ini. Nah, perhatikan grafiknya ya. Oke. Oke, cukup lah ya, udah cukup jelas nih. Nah, mungkin saya coba bahaskan si tegangannya ya, untuk dia dari 0 mulainya. Ya kurang lebih beginilah ya. Nah, kalau bisa kita lihat ya, di voltmeter ini tegangannya kan mulai dari 0, kemudian turun ke bawah ya, kemudian naik gitu kan. Nah, sedangkan di ampermeter, dia posisinya ternyata dia sudah ada di bawah gitu ya. Sudah ada di amplitudo paling bawah. Nah, maka bisa kita simpulkan ya, dari kapasitor yang dipasang pada rangkaian AC itu, arus dan tegangannya hubungannya gimana? Nah, arusnya ini dia udah duluan gitu ya. Dia udah di bawah gitu ya. Sedangkan kalau tegangannya itu masih di titik 0 ya. Masih di 0 volt gitu ya. Nah, sehingga ya hubungannya adalah arus mendahului tegangan ya sebesar 90 derajat gitu ya. Kalau misalkan persamaan tegangannya adalah V sama dengan V max sin omega T, maka I-nya adalah I max sin omega T plus 90 ya. Karena arusnya ini mendahului tegangannya sebesar 90 derajat. Sehingga jika kita bikin grafiknya, hubungan antara tegangan dan arus terhadap waktunya ya begini gitu. Nah, ini adalah tegangannya ya. Nah, kemudian ini adalah arusnya. Ya. Tegangannya masih titik 0 ya. Nah, tapi arusnya dia sudah ada di puncak paling atas. Berarti dia arusnya emang yang duluan gitu daripada tegangannya. Ya. Dan pasornya ya. Nah, pasornya jadi seperti ini. Kalau V-nya ini searah dengan omega T, maka I-nya berarti karena dia unggul 90 derajat ya. Ya kalau arah jarum jam itu kan ini ya muternya. Tapi kalau fasor ini sebaliknya ke sana. Ya. Nah, jadi ini arusnya ini unggul dari tegangan atau mendahului tegangan sebesar 90 derajat gitu ya. Ini 90 derajat tegak lurus ya. Oke. Nah, kemudian untuk mencari tegangan pada kapasitor ya, kita bisa mencari dengan persamaan VC ya, atau tegangan pada kapasitor sama dengan I atau arusnya kalikan dengan XC. Ya, XC ini apa? XC ini adalah reaktansi atau hambatan kapasitif ya. Jadi bukan hambatan murni, tapi hambatannya adalah hambatan kapasitif. Oke. Nah, reaktansi kapasitif ini atau hambatan kapasitif ini bisa dicari dengan persamaan
XC sama dengan 1 per omega C ya, dengan omega ini adalah frekuensi sudut ya, yang ada di persamaan tegangannya gitu ya, atau di arusnya juga ada, jadi omega ya. Nah ini C besarnya ini adalah kapasitas kapasitor ya, satuannya dalam farad gitu. Nah latihan soal nih biar lebih mantap ya. Nah soalnya begini, satu kapasitor mempunyai kapasitas sebesar 20 mikrofarad ya, dipasang pada sumber tegangan AC bertegangan V sama dengan 10 sin omega T. Tentukan berapa reaktansi kapasitif dan kuat arus yang melalui kapasitor tersebut gitu ya. Nah, kita telaah dulu apa yang diketahui ya. Nah, pertama adalah kapasitas kapasitornya. Di sini informasinya yaitu 20 mikrofarad ya, atau 2 kali 10 pangkat min 5 farad gitu ya. Mikro kan 10 pangkat min 6 ya, jadi kali 20, jadi 2 kali 10 pangkat min 5 farad itu. Kemudian ya ini Vmax ya, 100 volt. Kemudian ada omega ya, omeganya adalah 200 gitu. Nah, ke pertanyaannya ya, reaktansi kapasitif ya, berarti XC ya sama dengan 1 per omega C gitu ya. Sama dengan 1 per 10 kali 2 kali 10 pangkat min 5 ya, atau 1 per 2 kali 10 pangkat min 3 ya. 1 per 2 berapa? Setengah ya. Nah, jadi ada angka 5-nya di depannya, jadi berapa? 500 ohm gitu ya, satuannya ohm. Kemudian ya, kuat arus yang melalui kapasitor gitu. Nah, kuat arus yang melalui kapasitor kita bisa cari dengan hukum Ohm ya, yang V sama dengan I kali R gitu ya. Nah, Vmax sama dengan Imax kali XC ya. Nah, XC-nya ini pengganti R-nya gitu, pengganti hambatannya. Karena si XC ini ya hambatan juga ya, cuman hambatannya adalah hambatan kapasitif, bukan hambatan asli. Nah, kita masukkan Xmax-nya itu berapa ya. Oh, langsung tuker aja gitu ya. Imax sama dengan Vmax per XC ya. Paham ya, cuma tinggal di pakai perkalian silang ya. Nah, maka Imax sama dengan Vmax-nya 100, kemudian XC-nya adalah 500 gitu. Berarti adalah 0,2 ya, 0,2 ampere gitu. Gampang ya? Oke.